Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Little Tree. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan ya. Nah, hari ini aku pengen banget bahas soal hal-hal favorit aku. Pengen kusambung-sambungin gitu. Jadi sesuai judulnya, aku pengen bahas tentang kemampuan Kibutsuji Muzan dalam anime Kimetsu no Yaiba dengan pengetahuan yang memang sudah ada, dengan fakta pengetahuan yang ternyata ada loh. Kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton animenya atau baca manganya, pasti udah tahu ya Kibutsuji Muzan ini siapa. Jadi Kibutsuji Muzan adalah seorang iblis, mungkin bisa kita bilang seorang atau seiblis. Jadi dia adalah iblis yang mampu meregenerasi tubuhnya. Salah satu kemampuannya adalah itu. Bahkan di manganya itu juga dijelaskan dia punya lebih dari satu jantung, punya lebih dari satu otak, kayak gitu. Menyeramkan sih. Dan bukan cuma Muzan aja, ketika Muzan mengubah manusia lain menjadi iblis, maka iblis-iblis baru ini pun akan punya kemampuan regenerasi yang sama. Mereka akan misalnya lagi berantem sama Hashira, terus terluka gitu, ketusuk pedang dan lain sebagainya, itu mereka bisa tumbuh lagi gitu, tumbuh tangan baru lah, apalah gitu, kayak luka ketusuk, lukanya tertutup langsung kayak gitu. Nah, ternyata kemampuan tersebut itu ada loh di dunia nyata. Maksudnya bukan kemampuan yang manusia bisa meregenerasi tangannya luka terus langsung sembuh gitu, enggak. Dalam pengobatan dan ilmu biologi itu ada yang namanya pengobatan regeneratif. Kalau misalnya kita ngomongin pengobatan regeneratif, kita bakal ngomongin yang namanya stem cell. Beberapa mungkin udah ada yang pernah dengar stem cell, tapi nggak tahu itu apa. Sebelumnya, aku mau kasih disclaimer lagi kalau aku bukan profesional, expert, yang memang bekerja langsung di bidangnya soal stem cell ini, enggak gitu. Tapi bukan berarti aku mau sok-sokan ngejelasin soal stem cell, sama sekali enggak. Justru karena aku adalah orang awam sama kayak teman-teman yang baru belajar juga, jadi kayak aku bisa memposisikan dan bisa menceritakan apa yang aku tahu soal stem cell ke teman-teman dengan level yang sama gitu, dengan level yang setara gitu, karena kita sama-sama bukan expert, jadi kayak apa sih yang aku tahu, aku pengen cerita nih gitu. Lanjut, balik lagi ke stem cell tadi. Stem cell sendiri sebenarnya merupakan sel yang belum terdiferensiasi. Biar gampang, misalnya gini, kita ada sel epidermis kulit. Sel kulit atau sel epidermis itu fungsinya untuk proteksi utama, melindungi sebagian sel-sel di bawahnya. Contoh lain misalnya sel otot. Sel otot fungsinya untuk berkontraksi sehingga kita bisa menggerakkan organ-organ kita. Nah, stem cell dia nggak punya spesifikasi atau fungsi khusus kayak sel kulit atau sel otot tadi. Tapi stem cell punya potensi lain untuk menjadi atau berubah dan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang tadi. Satu stem cell itu bisa berubah jadi sel kulit, bisa berubah jadi sel syaraf, bisa berubah jadi sel otot, dan sel apapun. Nah, kemampuan stem cell dalam berdiferensiasi ini disebut sebagai sifat pluripoten, atau kita biasanya nyebutnya langsungnya pluripotent stem cell. Sel stem cell dari mana sih? Jadi stem cell ini berasal dari sel embrionik. Kita tahu kalau misalnya awal mula terbentuknya makhluk hidup, terutama manusia, melalui proses fertilisasi. Nah, ketika proses fertilisasi itu terbentuklah zigot. Setelah proses fertilisasi itu akan terbentuk yang namanya blastosol. Di dalam blastosol itu ada sel embrionik yang nantinya akan berubah menjadi organ-organ lain bagian tubuh kita, maupun saat dia masih dalam zigot dia akan membentuk plasenta. Jadi dia bisa berubah gitu jadi berbagai macam tipe sel. Istilahnya adalah human embryonic stem cell atau stem cell embrionik manusia. Tapi kalau misalnya di kenyataan dalam praktek regeneratif, pengobatan regeneratif, stem cell embrionik itu jarang digunakan. Jadi biasanya dalam skala laboratorium, lebih ke kayak gitu sih. Nah, selain itu, kalau misalnya kita dewasa, apakah kita masih punya stem cell? Jelas punya.
teman-teman pasti pernah kayak terjatuh misalnya, terus terluka. Saat itu kan nanti kulitnya akan regenerasi lagi kan, kulitnya yang terkelupas atau terluka itu bisa digantikan dengan kulit baru. Nggak dalam hal terluka aja gitu mekanisme penyembuhan luka, tapi sel darah kita, terutama sel darah merah, usianya itu nggak lebih dari 40 hari. Jadi secepat itu mereka beregenerasi dan berganti dengan sel darah yang baru. Stem sel darah merah itu disebutnya hematopoietic cell. Kalau tadi pada sel embrio itu kan dia sifatnya pluripoten karena bisa berkembang menjadi sel-sel tipe lain. Sedangkan kalau misalnya kita udah dewasa itu disebutnya stem cell somatik, dia nggak punya sifat pluripoten tadi, dia hanya punya sifat multipoten, yang artinya hanya bisa berkembang menjadi beberapa tipe sel. Kayak tadi sel darah, sel hematopoietik itu dia cuma bisa berkembang menjadi sel darah aja, nggak bisa berkembang jadi sel darah. Nggak bisa berkembang jadi sel syaraf atau jadi sel otot. Dia hanya cuma bisa berkembang menjadi sel darah. Misal, kalau misalnya stem sel embrionik itu ada di atas bukit, kemudian dia akan menuruni bukit dan berubah menjadi sel-sel lain, sel syaraf, sel kulit, tapi dengan jalur yang berbeda. Kayak misalnya, kita bayangin Gunung Lawu. Puncak Gunung Lawu itu adalah stem cell pluripoten. Nah, kalau misalnya kita mau menuruni Gunung Lawu, kan ada beberapa jalur tuh. Misalnya lewat jalur A, itu nanti si sel pluripoten akan berubah menjadi sel kulit. Kalau lewat jalur B, stem cell pluripoten akan berubah menjadi sel darah. Kalau lewat jalur lainnya akan berubah menjadi sel lainnya gitu. Jadi kayak si sel ini ketika masih embrio akan mengalami fase di mana mereka harus memilih, bukan mereka harus memilih juga sih ya, akan ada sinyal-sinyal yang menuntun mereka untuk berubah menjadi tipe sel tertentu. Aku juga baru tahu hal ini ditemukannya baru-baru aja. Kita bisa membuat stem cell somatik yang sifatnya multipoten itu menjadi bersifat pluripoten lagi. Jadi kayak reverse. Sel somatik dewasa, misalnya sel darah, ketika kita ambil sel hematopoietiknya, dia nggak bisa kita ubah menjadi sel syaraf. Atau misalnya kita ambil sel pada mata, itu kita nggak bisa ubah jadi sel otak, stem sel otak. Begitupun sebaliknya. Kemudian bagaimana bisa konsep stem cell ini menjadi pengobatan regeneratif? Seorang peneliti Jepang bernama Shinya Yamanaka, kalau aku nggak salah, berhasil menemukan metode untuk membalikkan stem cell somatik yang hanya bersifat multipoten menjadi stem cell yang bersifat pluripoten. Stem cell yang diubah ini disebutnya dengan istilah induced pluripotent stem cell. Beliau dapat penghargaan Nobel, dapat Nobel Prize pada tahun 2012 atau 2014, aku kurang paham. Jadi, penemuan ini kayak suatu penemuan fenomenal yang berhasil membuka jalan lain untuk pengembangan stem cell sebagai pengobatan regeneratif. Kenapa? Karena yang pertama, induced pluripotent stem cell itu nggak berasal dari sel embrio. Jadi kita bisa ngembangin dari berbagai sel lain dengan perlakuan kimia tertentu, penambahan zat-zat kimia tertentu, sehingga dia bisa bersifat pluripotent lagi dan bisa kita kembangin menjadi stem cell yang kita inginkan. Dan yang kedua, induced pluripotent cell bisa didapat dari sel tubuh sendiri, sel tubuh pasien sendiri, sehingga meminimalisir adanya rejection imunologis ketika organ atau jaringan yang sudah dikulturkan akan ditransplantasikan ke pasien. Selain induced pluripotent tadi, itu juga ada direct lineage reprogramming. Jadi nggak harus berubah jadi pluripotent stem cell dulu, tapi bisa diprogramming langsung berubah jadi sel yang kita inginkan. Hubungannya sama Kibutsuji Muzan, menurutku ini teori hayalan aja sih ya. Kemampuan Kibutsuji Muzan atau demon dalam Kimetsu no Yaiba untuk beregenerasi ketika mereka terluka saat pertarungan ada hubungannya sama stem cell ini. Mungkin Muzan udah
mungkin Muzan dapat suatu mukjizat gitu, dia bisa mengembangkan stem cell dalam diri dia menjadi organ atau sel yang dia inginkan. Padahal pada kenyataannya sebenarnya enggak. Stem cell yang dikembangkan ada berbahayanya. Misalnya kita nggak bisa sembarangan ngambil stem cell misal dari kulit, terus bagian mata kita ada yang rusak, kita tempelin di mata, kita injeksikan stem cell itu di mata, terus stem cell itu dengan tiba-tiba akan berubah menjadi mata sendiri gitu. Itu enggak gitu. Karena stem cell sifatnya pluripoten, bisa berubah menjadi banyak tipe sel, kemungkinan besar stem cell yang diinjeksikan itu bisa jadi rambut, bisa jadi kuku, bisa jadi lemak, mata kita jadi ada tulangnya misalnya, itu bisa terjadi. Itu disebutnya dengan teratoma, terbentuknya teratoma. Jadi nggak bisa sembarangan stem cell diinjeksikan ke bagian organ yang memang pengen disembuhkan. Pada pengobatan regeneratif yang sekarang, mungkin kita udah sering banget dengar transplantasi sumsum tulang pada penderita kanker darah atau leukemia. Penderita leukemia itu dia mengalami pembelahan beruntun, pembelahan terus-menerus pada sel sumsum tulangnya. Sedangkan sel sumsum tulang adalah sel yang berfungsi memproduksi sel darah, hematopoietic cell. Jadi dia terus-terusan, karena namanya kanker, jadi dia membelah secara terus-menerus, merusak proses pembentukan sel darah yang baru gitu kan. Nah, pada transplantasi sumsum tulang yang lama si pasien itu dihilangkan, kemudian diinjeksikan dengan stem cell sumsum tulang yang baru, sehingga nanti akan terbentuk sel darah baru lagi. Itu yang paling sering kita dengar, transplantasi sumsum tulang. Stem cell ini di masa depan bisa menjadi suatu hal yang menjanjikan, terutama dalam pengobatan regeneratif, bukan hanya leukemia aja, bisa jadi stroke, kemudian penyakit-penyakit lain, transplantasi organ. Kemungkinan besar masih kayak ada titik cerah gitu, ada penyelamatan kepada pasien, terutama bagi peneliti dan para dokter. Tapi tentu butuh proses panjang dan nggak secepat kayak Muzan dan iblis-iblisnya, cuma ngasih darahnya Muzan, iblisnya langsung bisa punya kemampuan regenerasi yang maksimal, nggak gitu ya. Tapi ini kayak ternyata secara fakta itu sudah ada. Itu dia tadi yang ingin aku ceritakan. Agak aneh sih, tapi lumayan kan, jadi kayak kita terhibur karena nonton anime, sekaligus kita juga belajar biologinya. Sekian yang ingin aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Aku sekali lagi mohon maaf kalau misalnya banyak yang salah dan ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Semoga tetap ada yang bisa teman-teman ambil. Oh iya, selanjutnya aku pengen ngomongin tentang teori hayalan aku yang lain mengenai anime juga, yaitu One Piece, soal penyakit yang dialami Goldie Roger. Stay tune ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.